manajemen yang tidak ada sebelumnya, yaitu agen affiliate marketing. Nah, agen ini artinya gini, kalau kamu mau ikut jadi agennya Sin Indonesia, nggak apa-apa ya, Cing, aku cerita gini ya. Agen Sin Indonesia cukup minimal 2,5 juta. Buat apa tuh 2,5 jutanya? Tapi kalau cuma begitu doang kan biasa. Maka ada namanya affiliate. Jika misalnya Encing udah jadi agen, terus Encing ngajak temen, pembelanjaan temen Encing itu berapapun jumlahnya, Encing dapat 200 perak kali berapa kalau rokok misalnya bungkus. Sponsornya si Fulan dapat, terus dapat. Sehingga si A ini ketika dia meng-closing si B kemudian bisa membawa ini orang, itu multi level. Nah, ini semua ada syaratnya untuk menjadi multi level yang halal, yang syariah. Kita Petren insya Allah dengan nama-nama besar. Kalau ada yang mau bayar tuh rumah 80 miliar, saya lepas. Nah, udah. Mendingan di rumah baru aja. Udah, mendingan lu beli rumah gue. Pak Ustadz. 80 M. Nih, lu bisa bikin restoran, bikin villa. Mumpung udah viral, ayo yang pada punya duit, 80 miliar saya lepas tuh. Nggak perlu ngasih pengumuman. Jadi saya tuh punya kata-kata sakti. Saya bilang, saya Yusuf Mansur, sekarang ini tiap bulan bagi-bagi antara 12 sampai 15 miliar rupiah, betul kan? Iya. Tiap bulan. Nah, pertanyaannya adalah, adakah nama saudara? Gitu. Di dalam Yusuf Mansur nih, Ustadz Solmed. Selanjutnya mirip Yusuf Mansur ini ya. Duit dari mana? Gitu. Nunggu Ustadz Yusuf Mansur collab sama Ustadz Solmed terus bikin tantangan sedekah rumah biar diganti rezekinya berlipat-lipat. 11-12 sama Yusuf Mansur. Yusuf Mansur naik generation. Ustadz Somad ini kayak Yusuf Mansur, setipe. Kok udah gini ya Ustadz, dulu gak gini. Adiknya Yusuf Mansur, ini Yusuf Mansur edisi kedua. The next Yusuf Mansur, 11-12 sama Yusuf Mansur, hati-hati dompet sama perhiasannya. Dia mirip si Ucup, duit dari mana duitnya? Kedengaran Yusuf Mansur siap OTW ke sana. Kali 10 sensasional. Ini seperguruan sama Ustadz Mansur. Ini pengikut jejak Yusuf Mansur. Aduh Kak Solmed, nggak jauh beda sama Yusuf Mansur ini Solmed. Hilang Yusuf Mansur, muncul Solmed. Ucup Mansur atau saya bersama teman-teman lain membahas terkait dengan bisnis Yusuf Mansur supaya tidak ada lagi korban-korban berikutnya, tidak lagi penerus-penerusnya teman-temannya, tidak ada lagi pemuka agama yang berbisnis dengan seolah-olah menjual agama untuk kepentingan pribadi. Tapi wabarakatuh, teman-teman, kembali bersama saya Haji di JadV. Kalau kita bicara mengenai Yusuf Mansur, kita tahu bahwa sosok ini adalah sosok yang dikenal sebagai Ustadz, notabene terkenal gitu ya, karena seringkali menggambarkan bagaimana mewahnya rumahnya, kemudian bagaimana besaran omset usaha kuliner miliknya, misalkan seperti warung steak and shake, kemudian bebek Haji Slamet dan juga ayam bakar Mas Mono begitu teman-temannya, dan juga kita tahu mewahnya rumahnya ya, dengan rooftop yang luas dan juga di dalamnya itu berbagai macam ruangan dengan kemewahannya gitu ya. Itu terlihat di beberapa podcast ataupun video dari Wida Mansur begitu. Dan kalau kita bicara juga mengenai usahanya yang dikenal sebagai usaha MLM seperti Paytrend, kita sudah bahas berkali-kali dan juga mewanti-wanti masyarakat supaya berhati-hati terhadap segala jenis bisnis-bisnis seperti bisnis Yusuf Mansur seperti Paytrend, kemudian batu bara dan lain-lain yang identik dengan MLM begitu ya. Karena notabene bisnis ini yang terlihat seperti seolah-olah dengan gaya flexingnya memudahkan masyarakat untuk merubah nasibnya yang tadinya terpuruk menjadi kaya raya sukses, tetapi nyatanya tidak lain hanyalah untuk mengeruk keuntungan sebesar-besarnya dari masyarakat begitu. Dan
tujuan kita semua atau saya bersama teman-teman lain membahas terkait dengan bisnis Yusuf Mansur supaya tidak ada lagi korban-korban berikutnya, tidak lagi penerus-penerusnya teman-teman ya, tidak ada lagi pemuka agama yang berbisnis dengan seolah-olah menjual agama untuk kepentingan pribadi. Tapi teman-teman kita tahu bahwasanya sosok Ustadz di Indonesia ini beragam ya, dengan berbagai macam karakter ya. Dan ada satu lagi Ustadz yang akan kita bahas kali ini, dan ini menurut netizen atau masyarakat begitu ya, ini ternyata identik juga dengan Yusuf Mansur. Kita lihat di mungkin teman-teman berbagai media berita, kemudian mungkin platform TikTok atau yang lain, kalau kita menonton tayangan Ustadz Somad ya, kita bicara mengenai Ustadz Somad Soleh Mahmud yang dikenal juga kaya raya, bahkan katanya rumahnya sendiri dibanderol dengan harga 80 M gitu. Nah, di tayangan video TikTok teman-teman, Ustadz Somad yang mana membandrol rumahnya itu seharga 80 M begitu ya. Nah, ternyata ini netizen atau masyarakat ini selalu mengait-ngaitkan dengan Yusuf Mansur teman-teman. Bicara Ustadz Somad, tetapi netizen itu langsung tertuju kepada Yusuf Mansur karena memang ini identik dengan Ustadz yang seharusnya menampilkan sosok yang sederhana ya, tampil apa adanya ya, zuhud gitu ya, ternyata justru ini bermewah-mewahan gitu teman-teman ya. Kita baca komentarnya saja teman-teman. Ini ada 4.000 lebih komentarnya, misalkan seperti dari Mr. Song Channel gitu. Ternyata Yusuf Mansur ada penerusnya gitu ya, penerusnya Ustadz Somad. Kemudian makin kesini kayak Ustadz Mansur, ngomongnya kayak Ustadz Mansur. Mansur yang kedua satu suhu kayaknya, satu paket gitu. Kemudian Yusuf Mansur kedua nih ya, kata Ustadz Mansur, ente amal semua hartanya nanti diganti berlipat ganda, Ustadz rumahnya disumbangin aja gitu. Berharap Ustadz Somad dan Ustadz Yusuf Mansur diundang di podcast. Waduh. Kemudian ketularan Yusuf Mansur nih Ustadz Somad. Selanjutnya mirip Yusuf Mansur ini ya, duit dari mana gitu. Nunggu Ustadz Yusuf Mansur kolab sama Ustadz Somad terus bikin tantangan sedekah rumah biar diganti rezekinya berlipat-lipat. 11-12 sama Yusuf Mansur. Yusuf Mansur naik generation. Ustadz Somad ini kayak Yusuf Mansur setipe. Kok udah gini ya Ustadz, dulu gak gini. Adiknya Yusuf Mansur, ini Yusuf Mansur edisi kedua. The next Yusuf Mansur 11-12 sama Yusuf Mansur, hati-hati dompet sama perhiasannya. Dia mirip si Ucup. Duit dari mana duitnya? Kedengaran Yusuf Mansur siap OTW ke sana. Kali 10 sensasional. Ini seperguruan sama Ustadz Mansur. Ini pengikut jejak Yusuf Mansur. Aduh Kak Somad, nggak jauh beda sama Yusuf Mansur ini Somad. Hilang Yusuf Mansur, muncul Somad. Ucup Mansur kayaknya nih. Ya, dari banyaknya komentar ini keseluruhan ini selalu mengait-ngaitkan dengan Yusuf Mansur ya. Bukan hanya tentang kemewahannya, kekayaannya, tetapi ini macam bisnisnya teman-teman. Kita tahu ternyata Ustadz Somad ini mempunyai bisnis yang dijual mirip-mirip skemanya seperti Panetran, yaitu dengan skema multi level marketing ya. Jadi Ustadz Somad ini membandrol harga per paket bisnis rokok herbalnya itu senilai 5 juta rupiah teman-teman. Dan kalau kita bicara mengenai MLM, pastinya sudah tahu bahwasanya MUI sendiri juga sudah memfatwakan bahwa MLM seperti misalkan Panetran dan lain itu haram teman-teman. Jadi ya, ini yang disayangkan Ustadz-Ustadz ya model seperti Ustadz Somad kayak gini, kemudian Ustadz Yusuf Mansur ya, ini seolah-olah membingkai MLM yang jelas-jelas haram, ini seolah-olah syariah.
ya seolah-olah halal gitu ya. Ya itu tergantung pendapat masing-masing, tetapi kita tahu bahwa skema MLM ini, bagaimana keuntungan yang didapat ini tergantung dari banyaknya member atau mitra yang berhasil menarik mitra-mitra baru. Artinya, fokus keuntungan itu bukan pada produknya, tetapi pada kaki-kaki atau rekrutmen dari membernya. Nah, sehingga para leader-leader atau para member, para mitra ini eh, bagaimana caranya supaya mendapatkan banyak kaki-kaki sebanyak-banyaknya ini dengan cara flexing, dengan cara pamer, dengan cara kebohongan, dengan cara manipulatif gitu ya, dengan cerita-cerita palsu dan kemudian memamerkan pendapatan buat mobil ataupun rumah, tetapi itu ternyata hanyalah settingan belaka gitu. Kita sudah banyak contohnya seperti di leader Python gitu ya. Kita tahu seperti misalkan Abdul Ghani ya, itu yang sekarang itu pindah ke PT BES, dan kita tahu setiap kali menawarkan produk-produk dari Python ataupun produk dari PT BES itu selalu memamerkan bagaimana kemudahannya berbisnis ya dengan Python atau dengan produk-produk MLM yang lain begitu. Nah, di berbagai tayangan berita, portal berita ini juga menyamakan gitu ya, isu Mansur dengan Ustadz Somad karena terkait dengan model bisnisnya yang hampir sama, yaitu dijalankan dengan skema-skema mirip MLM, teman-teman. Baik, kita baca saja dari suara.com, menulis judul pendakwah tajir kilat ini kesamaan bisnis Ustadz Somad dan Yusuf Mansur. Ustadz Somad ini mendulang kontroversi menyusul Ustadz Yusuf Mansur ya. Publik menilai kedua sosok pendakwah tersebut kerap menimbulkan polemik, terutama terkait bisnis dan harta kekayaan mereka. Yusuf Mansur turut mendirikan bisnis investasi bertajuk PayTrend ya. Melalui PayTrend, Yusuf Mansur menyediakan wadah bagi para mitra untuk melakukan berbagai macam transaksi. Seorang mitra PayTrend diwajibkan untuk memberikan setoran awal. Setoran awal tersebut sebesar 500.000 untuk wilayah Jabodetabek dan 250.000 untuk luar Jabodetabek. Selain itu, Yusuf Mansur juga tercatat menjabat sebagai PT Partner Adi Perkasa Yusuf Mansur yang menjanjikan profit sebesar 28,6% yang akan dibagi 3 dengan rekan bisnisnya gitu. Bisnis tersebut berupa bisnis batubara oleh sang pendakwah diklaim bisa meraup cuan yang besar ya. Sayangnya bisnis tersebut mandek dan para rekan bisnis Yusuf Mansur menuntut hasil sebagaimana yang telah dijanjikan ya. Seseorang atas nama Zain Mustafa akhirnya mengajukan tuntutan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan gitu. Dan kemudian meski dengan bentuk yang berbeda ya, bisnis Ustadz Somad juga menarik setoran awal dari para rekan bisnisnya ya. Diketahui Ustadz Somad menjalankan bisnis rokok herbal yang diduga menerapkan sistem multi level marketing gitu. Sistem tersebut mengharuskan para mitra kerja merekrut mitra lainnya untuk berturut ikut serta memasarkan produk rokok herbal tersebut. Adapun bisnis sang ustadz dinaungi oleh PT Sin Indonesia Cemerlang. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari admin PT Sin Indonesia Cemerlang, seorang mitra baru wajib memberikan setoran awal senilai 5 juta rupiah. Setoran setelah menyetorkan uang jutaan rupiah tersebut, mitra dapat memperoleh produk rokok herbal ya, dan kemudian dijual kepada konsumen begitu, teman-teman. Nah, kemudian nulis lagi dari suara.com, bisnis sama-sama tuai kontroversi ya, Ustadz Somad dan Yusuf Mansur rupanya satu alma mater ya, ternyata satu kampus ya, pernah satu kampus begitu ya. Dua nama pendakwah kondang Ustadz Yusuf Mansur dan Ustadz Somad sedang hangat dibicarakan selepas bisnis keduanya menuai kontroversi ya. Seiring kontroversi bisnis keduanya santer diperbincangkan, latar belakang Ustadz Somad dan Ustadz Yusuf Mansur juga turut menuai atensi publik gitu. Ustadz Somad dan Ustadz Yusuf Mansur sama-sama pernah berkuliah di Universitas Islam Negeri atau UIN Syarif Hidayatullah gitu. Jadi ternyata
satu kampus ya. Saya itu lulusan dari UIN Syarif Hidayatullah ya gitu ya. Di dalam talkshow dengan Cak Lontong, Ustadz Selamat mengaku pernah berkuliah di UIN Syarif Hidayatullah dengan program studi ilmu hukum politik. Lulusan Fakultas Hukum Politik UIN Syarif Hidayatullah, Cak Lontong ya. Ya, jadi ada siasah syariah namanya gitu ya. Dan berdasarkan keterangan diperoleh, Ustadz Somad berkuliah di UIN Syarif Hidayatullah pada tahun 2006 silam. Selaras dengan suami Abril Jasmine, Ustadz Yusuf Mansur juga mengenyam pendidikan di kampus UIN Syarif Hidayatullah dengan program studi peradilan agama ya. Kendati demikian, ayahanda Abril Mansur itu sempat putus kuliah pada tahun 97 ya, sebagaimana yang tertuang dalam buku Mencari Yang Hilang. Kemudian inilah ada lagi, Ustadz Yusuf Mansur kembali melanjutkan kuliah pada tahun 2002 ya di Fakultas Hukum UIN Syarif Hidayatullah dan meraih gelar Sarjana Hukum Islam pada tahun 2009. Selang 12 tahun kemudian Ustadz Yusuf Mansur mendapat gelar Magister Ekonomi dari Universitas Trisakti ya. Untuk informasi tambahan, Ustadz Yusuf Mansur dan Ustadz Somad diduga sama-sama melakoni bisnis multi level marketing alias MLM. Perusahaan rokok, Ustadz Somad diketahui memasang tarif pendaftaran sebesar 5 juta untuk partner bisnis baru ya. Sementara itu partner bisnis lain Ustadz Yusuf Mansur juga dikenakan biaya pendaftaran sebesar 500.000 untuk wilayah Jabodetabek dan 250.000 untuk luar Jabodetabek ya. Selain sama mengenakan tarif pendaftaran, Ustadz Yusuf Mansur dan Ustadz Somad juga memberi tugas partner bisnis mereka untuk mencari partner baru ya. Jadi memang klop ya antara bisnis dari Ustadz Somad dan juga Yusuf Mansur ini sama-sama menggunakan atau menjalankan dengan skema multi level marketing atau MLM yang kita tahu banyak kalangan ulama juga sudah bahwasanya MLM itu haram teman-teman ya. Apalagi kalau produk dari Ustadz Somad ini adalah rokok yang kita tahu dari sebagian ulama juga mengatakan bahwa rokok itu haram ya, apapun jenisnya maupun dikatakan herbal atau kalau memang menjual herbal kan bisa dibuat dalam bentuk tablet atau pil atau kapsul ya, bukan dengan bentuk rokok ya. Kalau rokok kan itu dengan cara membakar dan menghirup asap kemudian ya mengeluarkan kembali ya, sebenarnya juga kalau di dunia kedokteran atau dunia kesehatan juga tidak ada manfaatnya ya, dan hanya mudarat yang didatangkan ya, karena memang itu hanyalah ya asap, bagaimanapun asap ya tidak ada manfaatnya itu untuk kesehatan teman-teman ya. Dan sekali lagi teman-teman ya, artinya ini muncul ternyata generasi penerus dari Yusuf Mansur yang menjalankan bisnis dengan skema MLM dan juga memamerkan kekayaan gitu teman-teman ya. Dan ini sebenarnya juga tidak patut atau tidak pantas juga ya kalau pemuka agama itu malah tidak mencerminkan sosok yang sederhana ya, kemudian bagaimana sosok yang dermawan ya, dan kemudian tidak ujub, tidak sombong, tidak sukaria atau memamerkan harta kekayaannya gitu teman-teman ya. Karena ya di luar sana masih banyak lah saudara-saudara kita yang masih berada di garis kemiskinan atau mungkin belum sejahtera teman-teman. Sementara ustadz-ustadz yang diharapkan ini bisa mencetak atau mendidik atau mengajarkan para jamaahnya untuk mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat gitu ya, tetapi yang ada justru yang ditampilkan hanyalah bermewah-mewahan gitu teman-teman ya. Dan ini sekali lagi semoga tidak ada lagi macam-macam ustadz model seperti Ustadz Somad dan Ustadz Yusuf Mansur ya, yang mana menjual bisnis ini dengan embel-embel syariah, dengan embel-embel herbal, dengan embel-embel agama ya. Jadi diharapkan masyarakat juga tidak mudah tertipu ya dengan sosok-sosok ya berbaju ustadz, berbaju agama ya, dengan niatan untuk kepentingan pribadi saja gitu teman-teman ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi ini sebagai bentuk pelajaran untuk kita semua untuk berhati-hati kepada siapapun
jangan mudah tertipu, jangan mudah tergiur dengan bisnis-bisnis dengan model investasi yang dibuat oleh sosok-sosok memakai baju agama begitu. Pelajari saja rekam jejaknya, kemudian bisnisnya itu seperti apa ya. Ini masyarakat bisa konsultasi kepada ustadz yang lurus, apakah bisnis itu memang haram atau memang syubhat atau halal gitu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.